adik-adik. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bang Bram. Yes. Gimana kabarnya Bang Bram? Puji Tuhan sehat. Kakak sendiri? Puji Tuhan sehat. Wah, terlebih adik-adik lah ya. Iya, adik-adik juga pasti di rumah sehat ya semuanya ya. Iya, bener banget Oke, Kak. kita mau mulai ibadah nih Bang. Bener banget, ketemu lagi sama Abang Bram sama Dan Kananda. Oke. Di ibadah kita minggu pagi ini adik-adik ya. Coba yang masih agak ngantuk-ngantuk atau belum mandi mungkin. Udah mandi belum Bang? harusnya sudah dong Kak. Udah Iya ya, dong, udah Kak. mandi, udah pakai baju rapi, Bener udah banget. siap untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat virtual ya Bang Iya, ya. Kak. Biasanya Oke. yang harus dipersiapkan apa aja sih Kak? Yang pasti hatinya Ya, Bang Bram. bener banget, Kak. Untuk Hati. memuji Tuhan harus semangat ya. Dan Habis itu apalagi Bang Bram? Alkitabnya Kak. Alkitabnya Iya, untuk Kak. kita dengar cerita hari ini. Terus yang lagi satu lagi apa Bang? Ya, persembahannya. Persembahan. Disiapin Iya. persembahannya adik-adik ya. Oke Kak, untuk mengundang, membuat semangat Semangat. adik-adik. Ya. Kita mau nyanyi yang ada gerakan-gerakannya dulu nih Bang. Lagu apa itu Kak? Mendaki-daki yuk Bang. Kudaki-daki. Kudaki-daki. Oke, Biar semangat boleh ya. Kakak. Kita nyanyikan Oke. ya Kak. Iya. Oke Inang. Semua pakai gerakan ya Bang. Iya Kak, wajib harus sambil bergerak. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta Ku terbang, Kak. ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Di mana-mana ada Tuhan Yesus Kak. Benar. Iya bener banget. Ada di hati kita ya Bang ya. Bener banget Kak, di waktu suka, di waktu duka. Tuhan selalu ada sama-sama sama kita. Ada Adik-adik terus, harus Kak. ingat ya, Tuhan selalu ada sama-sama kita ya Bang Bram Iya ya. Kak, bener banget. Oke Kak, biar Oke. nambah semangat lagi Kak. Lagu kedua Bang Bram. Boleh. Roti dan mentega Ina. Roti dan mentega ya, Kak. Semua pakai gerakan ya adik-adik ya. Bener banget Kak, wajib itu. Biar bersemangat Biar untuk memuji Tuhan. nama Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega
Wah, abang udah mulai semangat. Udah keringetan. Udah mulai semangat banget untuk nama Tuhan. Ya, Oke Kak, kita mau mulai aja. Mulai ibadah kita. Ya. Oke, kita mulai tata ibadah sekolah minggu setelah Trinitatis. Dengan topik berhikmat dalam Yesus. Huria Kristen, Batak Protestan, Ciledug, Resort Serpong, Minggu 12 September 2021. Oke Kak, kita mulai aja Kak ibadahnya. Ya. Kita mau nyanyi Aku Istimewa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada ibadah sekolah minggu di minggu hari ini, yaitu titah pertama sampai titah keempat. Begini hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi,
dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, kita mau bernyanyi lagi ya Bang Bram. Iya, kita muji Tuhan. Lagu Jagalah hatimu terhadap dosa. Ayo Inang. jangan lupa gerakan juga ya. Iya Bang. Adik-adik harus lebih bersemangat lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapan takkan hilang. Yang pegang tanganmu akan kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan memohon keampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sudah di tengah ibadah Kak. Iya, betul Bang. Kita mau mendengarkan. Firman Tuhan Benar Bang. banget Kak. Jadi Siapkan hatinya. iya. Kita mau bernyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Silakan Inang. Alkitabnya jangan lupa Iya, disiapkan. betul Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku mampu asal Kau di dekatku. Bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak kami sekolah minggu yang Shalom. mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Bagaimana kabar anak-anak kami semua? Kabar baik, penyertaan Tuhan selalu menyertai kalian semua. Firman Tuhan buat kita minggu ini dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10.
tolong disiapkan Alkitab masing-masing. Sebelum dibacakan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di sorga, anak-anak sekolah minggu HKBP Ciledug, untuk mengucapkan terima kasih dan pujian kami ke hadapan-Mu, karena kami merasakan betapa campur tangan Tuhan senantiasa bersama kami, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Ciledug. Kami merasakan betapa perlindungan-Mu ya Bapa dari segala penyakit seperti yang pandemik sekarang ini, COVID-19. Kau lindungi ya Bapa anak-anak-Mu semuanya ya Bapa, sehingga mereka bisa dalam sukacita memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, bersama anak-anak sekolah minggu yang mengikutinya dari rumah ya Bapa. Bapa, hadirlah di tempat ini, hadirlah di rumah masing-masing anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya anak-anak-Mu sekolah minggu telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hapuskanlah dosa dan kekurangan kami supaya kami bersukacita di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Seperti yang telah Amang sampaikan tadi, firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu,
yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Firman Tuhan ini menceritakan tentang kelahiran Musa dan penyelamatannya. Komunitas paling terkecil di dalam masyarakat adalah rumah tangga. Dalam firman Tuhan ini, perkawinan antara orang Lewi, baik laki-laki maupun perempuannya, menghasilkan seorang anak yang kemudian diberikan namanya Musa. Di dalam pergumulan, di dalam pertumbuh kembangan daripada anak ini, pada saat itu ada di Mesir, Raja Firaun atau Raja Mesir telah memerintahkan kepada hamba-hambanya termasuk para bidan untuk membunuh anak laki-laki dari suku Ibrani karena pertumbuhan mereka yang begitu banyak sekali di tanah Mesir, sampai bisa-bisa lebih banyak dari orang Mesir. Dan Raja Mesir takut kalau mereka akan membantu negara-negara lain untuk menyerang mereka. Disitulah, saat itulah Musa dilahirkan, saat ancaman datang untuk membunuh dia. Di sini kita melihat peran sebuah keluarga, yaitu keluarga suku Lewi tadi yang telah menikah melahirkan Musa. Dengan kondisi ancaman yang akan membunuh Musa, mereka merencanakan sesuatu hal. Dengan meminta doa kepada Tuhan, mereka membuat semacam peti yang akan ditaruh di Sungai Nil, di mana barangkali mereka sudah tahu bahwa putri Firaun akan mandi setiap harinya di situ. Kakaknya Musa memperhatikan dari jarak jauh, dan kemudian benar apa yang mereka pikirkan, bahwa putri Firaun mandi di situ dan mengambil bayi itu. Setelah dia mengambil bayi itu, dilihatnya cantik, maka datanglah kakaknya menemui putri Firaun untuk memberikan masukan agar anak itu dicarikan sebuah inang untuk memberikan susu kepada anak itu atau menyusukan anak itu. Dan kebetulan putri Firaun menyetujuinya. Jadi diserahkanlah anak itu kepada ibu pengasuh yang tak lain adalah ibunya sendiri. Dan setelah besar nantinya ini disebut Musa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah. Dalam firman Tuhan hari ini bisa diambil 2 poin penting. Poin pertama adalah bahwa keluarga adalah hal yang paling penting buat kita, terutama anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Barangkali di dalam kehidupan berkeluarga, anak-anak sekolah minggu belum menyadari betapa kasih sayang daripada sebuah keluarga, bapak dan ibunya dan kakak-kakaknya. Kalau mereka misalnya disuruh untuk melakukan sesuatu, mungkin berpikiran bahwa keluarganya tidak menyayangi dia. Tapi apapun namanya, semua pemikiran dan perhatian, baik dalam suka, apalagi dalam duka, apalagi ancaman, keluarga akan saling melindungi satu dengan yang lain. Terlihat di sini, kita melihat dari firman Tuhan pada hari ini bahwa ibunya dan kakaknya
telah merencanakan sesuatu yang memungkinkan adiknya bisa terselamatkan dari pembunuhan Raja Firaun. Poin kedua adalah campur tangan Tuhan atau kasih setia Tuhan akan menjagai dan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, baik melalui teman maupun musuh kita. Di sini dalam firman ini bisa kita perhatikan bahwa melalui doa keluarga Musa kepada Tuhan, dan Tuhan telah memakai kebijakan dari keluarganya untuk menghanyutkan atau menaruhnya di dalam sebuah peti di Sungai Nil yang biasanya tempat pemandian daripada putri Firaun. Yang kedua, bagaimana Tuhan memakai musuh. Dikatakan musuh karena Firaun yang memerintahkan pasukannya, Firaun yang memerintahkan bidan-bidan, para bidan untuk membunuh anak laki-laki. Tapi Tuhan memakai putri Firaun untuk menyelamatkan anak ini, untuk menyelamatkan Musa. Itu karena hikmat dari Tuhan. Jadi buat anak-anak kami sekolah minggu di sini bisa Amang sampaikan bahwa di dalam tumbuh kembang kalian semua anak-anak kami haruslah selalu memakai hikmat dari Tuhan dan selalu taat akan Tuhan. Demikian juga peduli dengan keluarga, taat sama bapak dan ibu sama kakak-kakak. Demikian firman Tuhan kita yang disampaikan buat kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena hamba-Mu telah Kau izinkan menyampaikan firman-Mu buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan memberikan hikmat kepada keluarga-keluarga dan kepada anak-anak ya Bapa, sehingga mereka bisa merasakan betapa kasih setia Tuhan, betapa penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah setiap keluarga di HKBP Ciledug ini. Terima kasih ya Bapak, kalau Bapak juga memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadikan Bapak hanya sebagai pelindung kami, supaya kami dapat berhikmat untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam pekerjaan kami sehari-hari. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa terhadap guru-guru sekolah minggu yang dengan setia untuk menyampaikan pengajaran kepada anak-anak-Mu ya Bapa, anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka dalam setiap pekerjaannya, berkati mereka dalam setiap aktivitasnya, berkati mereka dalam keluarga mereka. Yang belum mendapat jodoh, Bapak berikan jodoh, dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan akan mengabulkannya ya Bapak. Demikian juga ya Bapak yang telah membina keluarga ya Bapak, Engkau berikan kebersamaan dan saling pengertian di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga keluarga mereka bisa menjadi tempat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan ya Bapak. Yang merindukan anak ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak rahim mereka supaya mereka mendapatkan anak ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para orang tua ya Bapa. Berkati mereka dalam kehidupannya supaya mereka bisa membesarkan anak-anak mereka dengan segala kebutuhan mereka. Kami juga ya Bapa berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu di sekolah minggu HKBP Ciledug ya Bapa. Engkau berkati mereka sertai dalam tumbuh kembangnya, mulai dari pendidikannya, masa depannya Engkau berkati Bapa. Kami juga berdoa Bapak atas dosa dan kekurangan kami Bapa. Ampunkan dosa dan kekurangan kami supaya kami bisa bersukacita di dalam nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Iya, benar banget Kak. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ayat kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biarlah aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Marilah kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Shalom.
Oke, ibadah sudah selesai, Kak. Iya, betul Bang. Udah selesai ibadah kita pagi hari ini. Iya. Udah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah bernyanyi untuk Tuhan, semua sudah bersuka cita. Iya. Nah, sekarang kita mau menampilkan apa nih Bang? Menampilkan hasil kreativitas anak-anak. Iya. Oke, check it out. Check it out. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. 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 Oke. Wah, Udah keren-keren dilihat ya kan? Bang? Nah, Wah, itu bagus-bagus semuanya pada Bener rajin-rajin. banget. Semoga dengan mengerjakan aktivitas, semua semakin mengerti apa isi firman yang disampaikan oleh Amang Sintua ya Bang ya. benar banget. Jadi, kalau mau lihat hasil aktivitasnya juga Oh iya. bisa di Instagram. Instagram kita ya Bang. Di mana tuh Bang? Instagramnya di SMHKBP Celduk. Iya, Iya. SMHKBP Celduk. Terima kasih. Cukup di situ. Iya, bisa dilihat situ juga ya Adik-adik Oke ya. ya. Oke. Sip, sampai Sampai ketemu jumpa minggu depan. di Selamat. minggu-minggu selanjutnya. Ya. Tetap sehat, tetap semangat, sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir ya Bang. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu Minggu. adik-adik. Oke. Kelahiran Musa. Pada masa pemerintahan Mesir, setelah lama Yusuf meninggal, raja baru yang memerintah tanah Mesir tidak mengenal Yusuf lagi. Lalu berkata, "Bangsa Israel itu terlalu banyak dan melebihi jumlah kita. Mari kita bertindak agar mereka tidak lebih banyak lagi." Akhirnya, bangsa Israel ditindas dengan kerja paksa, dengan kejam. Tetapi semakin ditindas, mereka bertambah banyak. Akhirnya Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan. "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, jika anaknya laki-laki kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anaknya perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan membiarkan bayi-bayi itu hidup, dan bidan itu diberkati Tuhan. Suatu hari, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi, dan dilihatlah bayi itu cantik, lalu disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi, ia tidak dapat disembunyikan lagi, karena semakin besar. Sebab itu diambilnyalah peti pandan, dan diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya di tengah-tengah tepi sungai Nil. Tetapi kakaknya perempuan berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Akhirnya, peti itu terlihat olehnya yang di tengah-tengah sungai Teberau dan menyuruh duyung-duyungnya untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Pastilah ini bayi Ibrani." Lalu berkatalah kakak anak itu, "Akan kupanggilkah inang penyusu untuk bayi ini?" Sahut putri Firaun, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu dan memanggil bayi ibu itu.
Maka berkatalah putri Firaun, bawalah anak ini dan susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberikan upah bagimu. Maka putri Firaun menamakan anak itu Musa, sebab katanya, aku telah menariknya dari air.